Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Halo, perkenalkan nama saya Dea Fitriana dari jurusan Sosiologi Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan NIM 190569201019. Di sini kita akan membahas terkait ruang publik dan ruang privat. Sebelumnya kalian sudah pada tahu nggak sih apa itu ruang privat dan ruang publik? Jika kalian sudah tahu maupun belum tahu, mari kita bahas. Manusia dalam melakukan kegiatan hidupnya membutuhkan ruang. Ruang yang dengan sengaja ditata dan dirancang tersebut merupakan karya dari arsitektur. Dalam melaksanakan kegiatannya tersebut, manusia melakukan secara sendiri maupun berkelompok. Sehingga ruang yang terbentuk pun mempunyai besaran, nilai, makna, fungsi, serta batasan yang berbeda-beda. Hal tersebut di atas terjadi disebabkan oleh manusia sendiri yang mempunyai perilaku yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut diakibatkan oleh latar belakang dari manusia yang berbeda-beda itu, diantaranya sosial, budaya, ekonomi, dan religi. Semua itu dilakukan selalu oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya, yaitu hidup, baik sendiri maupun berkelompok. Manusia dalam menjalani kehidupannya tidak lepas dari keterkaitannya dengan lingkungan yang alami, yaitu sebagai wadah fisik. Pengaruh lingkungan alami terhadap manusia sangatlah besar. Lingkungan alami dapat membentuk perilaku manusia sendiri, baik dalam cara mempertahankan hidupnya maupun dalam membentuk kebudayaan manusia tersebut. Akibat dari hal itu, manusia kemudian menciptakan lingkungan binaan yang bentuknya tergantung kepada kebudayaan serta lingkungan alami masing-masing. Kebudayaan manusia yang diantaranya mengandung nilai dan norma berkembang dengan kemajuan teknologi zaman. Manusia yang mempunyai tujuan yaitu mempertahankan hidup, dengan perubahan ekonomi berbaur dengan manusia lain yang mempunyai kebudayaan yang berbeda pula. Perkembangan nilai budaya tersebut lama-kelamaan berubah dari zaman ke zaman disebabkan oleh kebudayaan yang bercampur dan saling mempengaruhi satu sama lain. Perubahan tersebut terjadi dalam wadah lingkungan binaan yang disebut ruang, di mana ruang yang terjadi akibat aktivitas manusia dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Nah, di dalam ruang itulah terdapat dua, yaitu ruang publik dan ruang privat. Ruang publik adalah sebuah area yang diakses oleh setiap orang pada setiap waktu. Tanggung jawab pada pemeliharaannya ditanggung secara kolektif dan bisa berfungsi sebagai ruang bersosial. Sedangkan ruang privat adalah sebuah area yang aksesibilitasnya ditentukan oleh kelompok kecil atau satu orang dan juga bertanggung jawab pemeliharanya. Sebagai contoh, rumah tempat tinggal, termasuk ruang dalam dan ruang luarnya sebatas petak kepemilikannya. Adapun syarat ruang publik yaitu pertama terdiri dari bentuk jalan dan lapangan. Yang kedua memiliki akses yang mudah dicapai oleh banyak orang. Yang ketiga, penataan ruang yang fleksibel. Dan yang keempat, penghawaan alami atau menggunakan AC besar. Sedangkan syarat pada ruang privat yaitu dapat terisolasi dari keramaian, nyaman untuk melakukan aktivitas yang ditujukan. Dan yang ketiga, akses dibatasi untuk orang tertentu. Dan tidak kalah juga yang keempat, bersifat privasi atau tertutup, tidak dapat diganggu oleh orang lain. Mengkaji tentang publik dan privat erat hubungannya dengan teritori, sebab teritori yang merupakan faktor terjadinya batas fisik maupun batas imajiner antara publik dan ruang privat domain. Teritori di dalam kajian arsitektur lingkungan dan perilaku diartikan sebagai batas di mana organisme hidup menentukan tuntutannya, menandai serta mempertahankan terutama dari kemungkinan intervensi pihak lain. Konsep teritori bagi manusia menyangkut juga perceived environment serta imaginary environment. Artinya konsep teritori bagi manusia lebih dari sekedar tuntutan atas suatu area untuk memenuhi kebutuhan fisiknya saja, tetapi juga untuk kebutuhan emosional dan kultural atau budaya. Berkaitan dengan kebutuhan emosional, konsep teritori berkaitan dengan isu-isu mengenai ruang privat dan publik, serta konsep mengenai privasi. Sementara berkaitan dengan aspek kultur atau budaya, konsep teritori akan menyangkut isu-isu mengenai area sakral atau suci dan profan atau umum. Teritori ini terdiri dari teritori utama yaitu primary,
adalah suatu area yang dimiliki, digunakan secara eksklusif, disadari oleh orang lain, dikendalikan secara permanen, serta menjadi bagian utama dalam kehidupan sehari-hari penghuninya. Contohnya yang paling sederhana ialah, terutama dalam kultur budaya masyarakat Barat, adalah rumah di mana invasi atau memasuki area rumah tanpa permisi merupakan sesuatu masalah yang sangat serius. Sementara pada teritori sekunder ialah suatu area yang tidak terlalu digunakan secara eksklusif oleh seseorang ataupun sekelompok orang, mempunyai cakupan area yang relatif luas, dikendalikan secara berkala oleh kelompok yang menuntutnya. Contohnya yang sederhana adalah suatu lingkungan di pusat kota yang dikuasai oleh satu kelompok kriminal tertentu atau gang-gang remaja tertentu. Adapun tipologi yang membedakan batas-batas ruang privat dan ruang publik ialah tipologi pertama adalah yang mengusulkan 4 klasifikasi ruang perkotaan, yaitu ada personal occupancy, terbatas untuk keluarga, seperti misalnya rumah. Yang kedua, community occupancy, terbatas untuk satu anggota grup atau satu kelompok sosial, misalnya lingkungan kampung. Yang ketiga, society occupancy, bebas untuk seluruh masyarakat kota, misalnya jalan-jalan kota. Serta free occupancy, tak ada pembatasan, misalnya pantai atau lapangan terbuka. Yang kedua, tipologi kedua mengusulkan 6 pembagian atau klasifikasi ruang kota, yaitu urban public, terbuka untuk semuanya, misalnya jalan-jalan kota, urban semi-public space, terbatas penggunaannya, misalnya kantor pos, grup publik, bebas untuk beberapa kelompok penduduk kota, misalnya deretan pertokoan, ataupun ada grup privat, terbatas untuk satu kelompok saja, misalnya kampung, dan selanjutnya family private, terbatas untuk satu keluarga, misalnya rumah dan perkarangannya, serta individual private, hanya untuk individu, misalnya kamar. Tipologi yang ketiga mengusulkan 4 klasifikasi akan tetapi berbeda dengan tipologi pertama, yaitu public territory. Bebas untuk setiap orang akan tetapi harus mematuhi norma-norma yang ditetapkan di area tersebut. Yang kedua, home territory, dikuasai oleh satu keluarga. Dan yang ketiga, interactional territory, suatu area untuk berkomunikasi antara beberapa kelompok sosial tertentu. Yang keempat, body territory, yaitu personal space yang bersifat individual. Begitu pula dengan personal space dan crowding dalam publik. Personal space merupakan konsep yang dinamis dan adaptif, tergantung pada situasi lingkungan dan psikologis seseorang. Personal space seseorang dapat diperoleh pada public space dengan membuat jarak duduk yang berjauhan. Hal ini berlanjut kepada crowding atau kesumpukan, di mana seseorang atau sekelompok orang sudah tidak mempertahankan personal space lagi. Adapun pemisahan antara ruang publik dan privat domain. Jika dalam definisi privasi ialah penghindaran interaksi yang tidak diinginkan oleh orang lain, maka public domain sebaliknya di mana orang ingin melakukan interaksi tersebut dengan orang lain. Contohnya di Indonesia sendiri, publik dan privat disebut dengan istilah daerah depan dan daerah belakang. Pemisahnya menggunakan simbol, kain atau tirai, di mana daerah depan daerah yang dipamerkan memperlihatkan wajah ke dunia, sementara daerah privasi merupakan perilaku yang berantakan. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.